Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين جماعة أعزكم الله. Pada kesempatan malam hari ini pembahasan kita pada kitab At-Tauhid. Sekarang kita masuk kepada Al-Babul Rabi' wa Al-Babul Khamis wa Thalathun. Bab ke-35 ya. Jadi ini yang di kitab aslinya masih bab keempat 34, tapi tidak masalah kalau yang diterjemah itu penomorannya babnya 35. Terjadi perbedaan saja dalam penomoran. Babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk bagian dari keimanan adalah bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bab ini menjelaskan salah satu bentuk atau salah satu macam dari macam-macam bersabar. Karena sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'ah, bersabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah as-sabru 'anil ma'siyah, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, bersabar atas ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah apa yang Allah tetapkan bagi diri kita yang buruk-buruk. Jadi bersabar atas ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan bagi kita yang buruk. Karena yang namanya ketetapan dari Allah ya khairihi wa syarrih, wa al-imanu bil qadar, iman terhadap takdir, khairihi wa syarrih, yang baik dan juga yang buruk. Tetapi kadang kita apabila kita mendapati hal baik, kita mampu bertahan dalam keimanan terkadang. Tetapi ketika menghadapi keadaan berat, dia lepas keimanannya, wal'iyadzubillah, nasallallahu lafal afiyah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
firmankan terkait orang-orang munafik pada ayat yang ke-11 dari surat Al-Hajj. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah hanya pada satu sisi saja. Berkata Qatadah dan Mujahid, makna ala harfin ay ala syakkin, di atas keraguan-raguan. Bagaimana bentuknya beribadah kepada Allah ala harf, hanya pada satu sisi? Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan yang menyenangkan, tenang dia. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Kalau dia mendapatkan fitnah, ujian, inqalaba ala wajhihi, langsung dia, kalau inqalaba ala wajhi, berpaling dengan wajahnya. Artinya dia meninggalkan keimanan. Dan ini cirinya orang munafik. Lagi senang, mendapatkan kesenangan, ya tentram dia. Oh, ternyata ikut agama Islam enak juga ya. Ada begini, ada begitu ya, yang baik-baik. Tapi giliran diuji, waduh, saya ternyata ngikut agama Islam begini ya, susah, berat. Akhirnya naudzubillah inqalaba ala wajhihi, berbalik dengan wajahnya, berpaling meninggalkan keislamannya. Khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi dunia, dia rugi akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Di Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Jadi kalau lagi dapat kesenangan-kesenangan, dia tentram, dia tenang. Lagi diuji dengan kesulitan, kesusahan, waduh, enggak sanggup saya ini. Berkata para ulama tafsir, ayat ini terkait dengan orang-orang Arab yang datang ke Madinah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang di antara mereka badannya sehat, ontaknya banyak, ya, hewan ternaknya berlimpah, lalu kemudian kudanya juga menghasilkan keturunan yang bagus, anak, harta, tenang dia. Apa berkata? Ma asabtu mundu dakhaltu fi dini hadza illa khaira. Saya tidak mendapati setelah saya masuk ke dalam agamanya orang ini, maksudnya agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kebaikan-kebaikan. Tapi wa in kana al-amru bi khilafi, apabila keadaannya sebaliknya, qal ma asabtu illa syarra. Saya enggak dapetin kecuali keburukan. Nah, maka bab ini didatangkan dalam rangka menjelaskan yang namanya orang beriman itu dalam keadaan senang, ya dia beriman, dalam keadaan susah juga tetap beriman. Dalam keadaan senang dia beriman, dia bersyukur kepada Allah. Dia sandarkan nikmat yang Allah berikan kepadanya ya kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam keadaan kesulitan dia juga sadar dan tahu betul bahwa ujian ini datang dari Allah. Maka kemudian dia bersabar. Nah, di dalam bab ini Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi mendatangkan firman Allah yang di surat At-Taghabun pada ayat yang ke-11. Ya, pada ayat yang ke-11 ini potongan ayat, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa orang yang beriman kepada Allah, Allah berikan petunjuk pada hatinya. Ya, artinya makna ayat ini kata Alqamah ini tabi'in, huwa rajul, dia adalah seseorang tusibul musibah, dia kena musibah, faya'lamu annaha min indillah, dan dia yakin musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fayarda, maka kemudian dia ridha, wa yusallim,
dan dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya jadi yang dimaksud siapa orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang yang kena musibah dia yakin bahwa musibah itu datang dari Allah. Yahdi qalbah, Allah akan berikan hidayah pada hatinya sehingga dia mampu bersabar, bahkan lebih dari itu dia mampu ridha. Maka dari sini kita bisa dapati pelajaran bahwa as-sabr, kesabaran itu yansha' anil iman, muncul dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana syukur juga sama, muncul dari apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia terdorong untuk ketika dapat musibah yang teringat langsung Allah. Ini datang dari Allah ini. Karena tidak mungkin sesuatu terjadi kecuali atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin kecuali pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Maka siapa orang yang beriman kepada Allah, dia akan mampu bersabar. As-sabr. Lebih dari itu, dia mampu ridha. Apa bedanya? Jadi pertanyaannya, emang apa bedanya? Yang wajib sabar, ridha keutamaan. Sabar itu kita kena musibah, hati kita masih sakit, tapi kita tahan. Kita tahan untuk tidak berkata kecuali perkataan yang diridhai oleh Allah. Kita tahan untuk tidak berbuat perbuatan kecuali yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sabar. Hatinya masih kerasa sakit, kerasa nggak nyaman, tapi dia tahan, tidak berkata, tidak berbuat kecuali yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sabar. Wajib, yang ini wajib. Kalau ridha itu rasa sakit sudah mulai berkurang. Berserah diri kepada Allah dia. Jadi rasa sakit dalam hati udah kurang. Sudah berkurang. Kena musibah dia, tapi rasa sakit dalam hati, pedihnya hati sudah mulai berkurang. Nah itu. Kalau sabar itu tadi sakit, makanya sabar itu habsun nafs, dia tahan dirinya. Dia menahan apa yang muncul dalam hatinya, mengikuti apa yang telah Allah syariatkan. Sampai kapan? Ya sampai mati tadi itu. Karena sabar itu bagian daripada ibadah, dan ibadah itu batasnya sampai mana? Sampai mati kan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yakin, yang berarti adalah kematian, al-maut. Artinya sabar. Jadi kalau ditanya, Ustaz, sabar ada batasnya? Ada. Mati. Jadi Anda kalau sudah mati, tidak perlu lagi apa? Tidak perlu lagi sabar. Buktinya apa? Ngurus jenazahnya suruh disegerakan. Ya orang sudah wafat, apa? Sabar aja, ntar 3 hari ke depan baru kita urus. Begitu? Enggak kan? Disegerakan. Jadi kalau ditanya, apakah sabar ada batasnya? Ada. Apa? Kematian. Jadi bagian daripada ibadah sabar itu. Maka tidaklah seseorang bisa bersabar kecuali berangkat dari satu poin penting, bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud, Ahmad, pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Abbas, ketahuilah, yakinilah, segala sesuatu yang menimpa dirimu pasti tidak akan luput. Artinya Allah tetapkan menimpa kita pasti kena. Wa ma akhta'aka, dan apa yang Allah tetapkan tidak akan menimpa dirimu, lam yakun liyusibak, tidak akan pernah menimpa dirimu sampai kapanpun. Karena berangkat dari keyakinan itu, ketika kita
mengalami satu musibah, ya langsung teringat, oh ini ketetapan Allah. Lalu kemudian terdoronglah kita bersabar, mengucapkan perkataan yang diperkenankan, yang diperbolehkan. Tidak justru malah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Maka di dalam bab ini didatangkan juga hadis diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan ithnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua hal yang dimana dua hal ini ada pada manusia, maka itu menyebabkan dia kekufuran. Yang dimaksud kufur di sini para ulama katakan kufur kecil, al-kufrul asghar. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Mencela nasab itu diantara maknanya ya dia celak nasabnya orang, orang itu celak nasab kita. Ada orang mencela orang tuanya orang lain, akhirnya orang lain mencela orang tuanya dia. Itu namanya dia mencela nasabnya sendiri, ayahnya sendiri, keturunannya sendiri. Yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit atau orang yang mati, meratap. Karena niyaha, perbuatan ini menunjukkan dia tidak sabar dan dia tidak ridha. Apalagi ridha, sabar aja enggak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, laisa minna man darabal hudud. Bukan termasuk bagian dari kami orang yang tampar-tampar pipi. Wa syaqqal juyub, robek-robek pakaian. Wa da'a bida'wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Waduh, kenapa dia yang mati? Kenapa enggak saya aja yang mati misalnya? Tidak boleh. Ini namanya seruan-seruan jahiliyah yang menunjukkan dia tidak terima akan ketetapan Allah Rabbul Alamin. Begitu. Jadi datangkan hadis-hadis ini untuk menunjukkan, mencontohkan salah satu bentuk tidak bersabar atas ketentuan Allah, termasuk meratapi mayit kematian, dan termasuk meratap ya mengulang-ulang kesedihan, merayakan kematian, wafat, diingat-ingat setahun, 2 tahun. Ini bagian dari niyahah, meratap. Dilarang oleh syariat. Mengulang kesedihan. Loh, itu kan maksudnya adalah supaya orang mengingat kematian. Mengingat kematian, tidak nunggu orang mati. Dalam artian bahwa menjelaskan tentang kematian, dan kan nggak nunggu ada orang yang wafat toh. Nggak nunggu ada orang wafat baru bicara tentang kematian, hikmahnya, enggak. Makanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali, riwayat Imam Ahmad, berkata Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabat muhajirin, yang kata sahabat Anas bin Malik ketika sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali datang ke Madinah, ya, kami orang-orang Ansar berusaha untuk menghormatinya di satu safar perjalanan, melayaninya karena beliau sahabat senior dari kalangan muhajirin. Apa kata sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, kunna na'uddul ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sina'ati at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah, atau kama qala. Kami para sahabat menghukumi kumpul-kumpul di rumah mayit setelah mayit itu dikuburkan dan keluarga bikin makanan, itu masuk bagian dari meratap. Yang berkata ini sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, bukan saya cuma sampaikan riwayatnya. Anda tidak setuju sama saya, tidak ada masalah. Tapi tidak setuju sama sahabat lah, ya ini jadi masalah ini. Kenapa begitu? Karena itu mengulang-ulang kesedihan nantinya. Enggak kok, enggak ngulang-ulang. Syariat lebih tahu mana yang maslahat, mana yang tidak maslahat. Kita tuh kadang begitu sih, ngerasa lebih tahu tentang diri kita sendiri. Qul a'antum a'lamu amillah. Kita tanya, pertanyaan ini jawabannya insya Allah semuanya seragam. Siapa yang paling tahu tentang mana yang maslahat,
mana yang madarat, mana yang manfaat buat diri kita. Allah atau kita? Allah, selesai udah. Dan tidak mungkin kalau sesuatu itu maslahat, Rasul nggak jelasin agar kita kerjakan. Nggak mungkin kan? Tidak mungkin. Pasti dijelaskan. Dan tidak mungkin juga kalau itu madarat, bahaya, kecuali Rasul juga sudah jelaskan agar kita tinggalkan. Itu rumus yang harus kita yakini itu. Tidak duga-duga pakai prasangka-prasangka kita sendiri. Kalau prasangka kita, pandangan kita, pendapat kita bisa beda. Itu baru pakai kaidah likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala punya pendapat. Iya, tapi kalau dalam bab agama kan nggak ngikutin pendapat kepala kita masing-masing. Ah, bagusnya kayaknya gini deh. Takziah, bedakan antara ini orang sering samar takziah. Takziah itu secara bahasa berarti menghibur. Caranya bagaimana? Kita jangan pakai rumus bahasa doang, nggak boleh, nggak bisa. Agama itu harus pakai rumus syariat. Bahasa iya begitu, syariatnya gimana? Rasulullah SAW contohkan takziah itu. Rasulullah SAW pernah datang bersama dengan para sahabat ke rumah keluarga yang wafat tinggal. Rasul katakan, kalian sabar, semoga diberi pahala atas musibah ini. Selesai pulang. Atau bahkan Rasulullah SAW bertemu di jalan. Pernah ada orang yang sering hadir di majelisnya Rasulullah SAW pengajian. Lalu kemudian satu ketika dia tidak hadir. Dia kadang berangkat ikut anak kecil dia bawa. Anaknya yang masih kecil dia bawa. Rasul tanya, kemana orang itu kok nggak ikut hadir? Rasul, kami dengar anaknya yang biasa dibawa yang kecil itu wafat. Lalu kemudian di jalan ini Rasul sedang ingin menuju rumahnya, ketemu sama orang itu. Hai fulan, bagaimana keadaan Anda? Saya sedih banget Rasul. Itu anak lagi lucu-lucunya, saya lagi seneng-senengnya main sama dia, wafat Rasul. Rasulullah SAW katakan, mana yang kamu pilih? Dia masih hidup terus bermain-main dan engkau bisa bersenang-senang dengannya, atau dia mendahulumu membukakan pintu surga untukmu? Saya ingin supaya dia nanti membukakan pintu surga untuk saya. Semoga Allah berikan itu untukmu. Apa kata para ulama? Ini takziah. Rawahun Nasai. Udah takziah itu. Begitu juga yang Rasulullah SAW lakukan ketika anaknya Zainab wafat. Cucunya Rasul SAW wafat. Ada utusan datang kepada Rasul SAW memberitahukan belum wafat, menjelang wafat. Anaknya menjelang wafat sedang sakarat. Rasul SAW ketika mendengar berita dari utusan ini, Rasul SAW katakan, sampaikan kepada Zainab, inna lillahi ma'a'ta walahu ma'akhadh. Sesungguhnya Allah yang beri, Allah juga yang ngambil. Wa kulla syai'in indahu ila ajalin musamma. Dan sesungguhnya segala sesuatu di sisi Allah ada batas waktunya. Fal tasbir wal tahtasib. Hendaklah Zainab bersabar dan berharap pahala dari Allah Rabbul Alamin. Utusan ini disuruh pulang menyampaikan kalimat itu kepada Zainab radhiyallahu anha. Apa kata Imam Nawawi? Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kata Imam Nawawi, ini adalah kalimat takziah terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah, takziah ini tentu nanti ada bahasan yang tersendiri ya. Cuman ini karena nyontohin ini aja terkait dengan aniyah halal mayit. Takziah itu kita datang ketemu sama keluarganya. Kalau jenazah sudah tidak ada, kalau jenazah ada, seperti yang Rasulullah SAW lakukan kepada sahabat Abu Salamah, ya, dibuka boleh, dikecup keningnya boleh, lalu kemudian didoakan, ya, didoakan dengan doa kebaikan. Habis itu doakan keluarganya, semoga Anda bersabar mendapatkan pahala atas musibah ini. Sudah selesai itu, pulang. Bisa dilakukan bersama-sama, artinya bersama-sama, seperti Rasul didampingi oleh beberapa sahabat, gitu. Tapi selesai menyampaikan itu, pulang. Atau dilakukan perorangan sendiri-sendiri, selesai menyampaikan itu, pulang.
atau bertemu di jalan, atau lewat media kayak zaman sekarang ada telepon, nggak harus datang ke rumahnya. Seperti tadi Rasulullah SAW mengutus utusan datang, tolong sampaikan. Itu kan sama saja nggak langsung, via telepon, via media-media sekarang yang ada. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat hiburan, menghibur. Semoga Allah berikan kesabaran kepada keluarga. Semoga Allah ampuni dosanya yang wafat. Semoga Allah berikan pahala atas musibah yang dialami ini. Itu apa? Ta'ziyah. Wallahu alam. Adapun berkumpul di rumah mayit kendati pun menyampaikan ceramah, tidak ada dalil menjelaskan tentang hal ini. Apa tidak boleh? Ceramahnya di kesempatan lain aja, bukan atas nama ta'ziyah. Ustadz ini apa-apa ndak boleh, saya cuma jelasin, Mak. Setuju, alhamdulillah. Ndak ya ndak apa-apa gitu. Karena kita sering kali keliru makna takziah itu. Maka tadi nggak datang juga takziah, dia ucapkan kalimat itu lewat telepon. Berjumpa di jalan kita sampaikan, itu juga apa? Takziah. Ini cara-caranya udah disebutkan dalam hadis-hadis, ada disebutin. Ya, disebutkan tata caranya, bukan menurut versi kita sendiri. Lah ini kan kadang namanya nama yang syar'i, takziah. Kaifiatnya ndak ngikutin tuntunan lah ya, itu tuh. Ini agama udah jelasin semua. Nah, baik ya. Nah, lalu kemudian selanjutnya di dalam bab ini juga didatangkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Apabila Allah menghendaki hamba kebaikan bagi hamba, Allah segerakan ujian-ujian di dunia. Uqubat tidak diartikan siksaan, tapi dari ujian dialami di dunia karena apa? Agar supaya dihapuskan dosa-dosanya. Karena ujian itu apabila hal buruk menimpa orang mukmin, jadi kalau ada yang apa bedanya azab? Ya, apa bedanya dengan ujian? Kalau itu hal buruk menimpa orang kafir, bagian dari azab. Bagian dari azab, dicicipkan padanya azab. Bahkan termasuk hari kiamat besar, itu bagian dari azab yang dicicipkan kepada orang-orang yang paling buruk. Kan termasuk inna min syiraril khalq indallah, makhluk yang paling buruk di hadapan Allah adalah man adrakathumus sa'ah wa hum ahya, yaitu mereka yang mendapati hari kiamat dan masih hidup. Itu orang buruk tuh. Orang mukmin sudah diwafatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Bagian dicicipkan kepada mereka azab. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di permulaan surat Al-Hajj. Ya, yang kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah tentang hari kiamat. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat sesuatu yang sangat besar. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu orang nyusuin aja lupa anaknya dilempar. Saking dahsyatnya. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Yang lagi hamil melahirkan mendadak pada saat itu. Karena saking dahsyatnya, ketakutan. Wa taron nasa sukara, dan kamu lihat orang pada kayak orang mabuk lari ke sana kemari. Wa ma hum bisukara, mereka enggak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, tetapi azab Allah begitu beratnya. Bagian dicicipin azab. Makanya musibah yang kena orang-orang kafir itu sebagian dicicipkan azab kepadanya. Kalau orang mukmin, jadi musibahnya bisa jadi sama dengan orang kafir, sama. Ya kayak yang lagi rame nih, sakit, penyakit segala macam itu. Sama-sama kena penyakit, sama-sama mati, tapi beda. Yang orang kafir matinya bagian dicicipkan azab. Orang mukmin kok dia wafat karena penyakit yang mewabah, lalu dia bersabar, syahid, pahala syahid baginya. Pahala syahid baginya. Dia sudah mengambil langkah preventif dan seterusnya. Lalu kemudian apa? Dia ternyata kok wafat dengan sebab penyakit itu, pahala syahid baginya. Seperti orang kena taun. Jangan lantas panik. Panik. Iya.
Makanan diborong semuanya, jadi Indomie diborong. Itu bukan sakit karena corona, itu usus yang sakit gara-gara makan mie instan terus. La ilaha illallah. Bukan kita tidak khawatir, siapa sih manusia yang tidak khawatir? Mesti khawatir. Tapi juga jangan terus kayak dunia mau runtuh itu, kiamat mau terjadi, panik, ini takut. Kita berupaya yang kita bisa, yang kita mampu, sesuai yang memang diperintahkan, dianjurkan syariat. Makanya apabila terjadi ta'un di suatu negeri, nggak boleh masuk. Yang ada di negeri itu nggak boleh keluar, dia bersabar sampai akhirnya kemudian dia Allah selamatkan dia. Karena kalau dulu ta'un itu belum pernah ada catatan sejarah namanya ta'un itu selamat. Belum pernah ada ceritanya kena penyakit ta'un masih bisa sembuh lagi. Belum ada ceritanya. Belum ada ceritanya. Kalau sekarang itu ada informasi katanya ada yang kena positif lalu kemudian di karantina sembuh bisa. Jadi masih belum ngeri-ngeri ta'un, belum. Sebagian para ulama, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, bukan berarti kita meremehkan juga, bukan. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali menyebutkan ta'un itu dia kayak ada benjolan di ketiak itu, badan melepuh kayak kebakar, kosong. Dan nggak ada yang pernah, informasinya nggak ada yang pernah selamat kalau kena ta'un. Begitu. Iya. Jadi kalau itu menimpa orang mukmin, ya bersabar dia. Jadi penghapus dosanya. La ba'sa tahur, insyaallah enggak apa-apa, mudah-mudahan menghapuskan dosa. Ma asaba min muslimin min hammin wala nasabin wala wasabin illa kafara illa hatta syauka yushakuha illa kafara Allah bi khatayah. Tidaklah menimpa seorang mukmin kesedihan, kesusahan, penyakit, capek, kecuali sampai satu duri yang tertancap di kakinya, melainkan Allah hapuskan dosa-dosanya dulu ya. Makanya orang mukmin itu dalam keadaan sulit pun dia akan mendapatkan kebaikan. Jadi nggak terus dulu panik. Maka termasuk catatan yang di masa Khulafa Ar-Rasyidun, bencana alam itu termasuk banyak terjadi di masa Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Mulai dari ta'un, gempa bumi, termasuk juga paceklik, kekeringan. Iya, kekeringan. Nggak ada makanan, nggak ada. Itu. Tapi apa kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al musibatana fi dinina. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan musibah pada agama kami. Musibah agama yang lebih bahaya. Maka orang mukmin ketika Allah berikan ujian musibah di dunia, malah Allah inginkan kebaikan agar dia terhapus dosa-dosanya. Wa idza arada bi'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi hamba, Allah tahan dia. Artinya dia nggak ngalamin keburukan padahal dia bikin dosa terus, tapi nggak ngalamin keburukan-keburukan sampai Allah penuhi siksanya nanti pada hari kiamat. Naudzubillah. Nasallallahu alaihi. Artinya bahwa ya ujian mesti akan dialami, penyakit. Bahkan pada ta'un di masa Khalifah Umar itu ta'un Amwas ya. Kalau tidak salah ingat sekitar 7.000 sahabat wafat. Orang-orang salih itu. Ya. Wafat 7.000. Nah, itu kan jumlah yang sedikit di masa itu. Dan tidak ada yang bisa ketolong sama sekali, nggak ada. Ya, tadi kita sudah katakan nggak ada ceritanya orang kena ta'un, belum ada. Saya belum tahu, saya belum dengar orang kena ta'un masih bisa sembuh, nggak ada. Tidak ada. Begitu ya. Dan juga perlu kita ketahui bahwa ya bakteri, virus, makhluk Allah bukan itu. Makhluk Allah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali juga atas izin Allah. Catatan penting. Makanya Rasulullah SAW sabdakan, la adwa wa la tiarah. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Yang dimaksud tidak ada penyakit menular itu dengan sendirinya.
Artinya dia sendiri mau tanpa izin dari Allah? Nggak ada. Pasti itu izin dari Allah Rabbul Alamin. Berarti kalau begitu kita nggak usah usaha dong. Ya salah lagi nih, salah faham lagi. Karena Rasulullah SAW pun sabdakan, firra minal majzumi ka firarika minal asadi. Larilah engkau dari orang yang kena penyakit lepra, sebagaimana engkau lari dari singa. Menghindar maksudnya. Rasulullah SAW juga sabdakan, la yuridu sahihan bisaqimin. Jangan dicampurin unta yang sehat dengan unta yang sakit. Karantina, isolasi, udah ada konsepnya. Dalam syariat udah ada, sunnah Nabi ngajarkan begitu, diajarin begitu caranya. Sudah, artinya mengambil sebab tetap baik sebab kauni, bahkan ini sebab kauninya pun syar'i juga, karena Rasul sabdakan ya menghindar, menjauh, diisolasi, jangan dicampurkan. Itu kan sebab kauni yang juga syar'i yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kayak sekarang Anda mau cuci tangan misalnya pakai masker dan seterusnya, tafadhal. Juga menempuh sebab syar'i, berdoa kepada Allah agar supaya dilindungi dari hal yang buruk-buruk, dan termasuk zikir pagi itu mencakup. Ya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Al-afiyah itu dilindungi dari hal yang buruk-buruk. Allahumma afini fi badani. Ya Allah berikan afiyah. Afiyah itu dijaga dari hal buruk, namanya afiyah. Pada badanku, pada tubuhku. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak membahayakan, dengan nama Allah di langit, di bumi. Ya termasuk virus, termasuk penyakit, termasuk bakteri. Tidak membahayakan bersama dengan nama Allah. Dan dia yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ini sebab-sebab syar'i. Orang mukmin ngambil sebab tetap. Baik sebab kauni ataupun sebab syar'i. Mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kok ternyata kena juga, ya bersabar, berharap pahala dari Allah Rabbul Alamin. Yang itu nanti akan jadi pahala bagi dirinya. Nah gitu. Enggak terus justru malah panik, bingung. Yang ada kemudian naudzubillah mencela Allah. Saya udah doa masih kok kena itu. Ya Allah kenapa? La yus'alu amma yaf'al. Allah enggak ditanya kenapa. Kita yang dimintai pertanggungjawaban. Ya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya kenapa begini, kenapa begitu, enggak. Kita yang ditanya. Sabar enggak? Kan Allah Rabbnya. Iya, kok jadi aneh? Ya Allah mengapa? Allah Rabbnya. Anda enggak pantas bilang begitu. Kita nih hamba, kita ini abdun. Allah itu Rabbnya. Enggak pantas. Allah tuh maha sempurna, kuasa. Kita ini lemah. Enggak pantas kita nanya, kenapa ya Allah? Artinya ini pertanyaan-pertanyaan i'tirad. I'tirad itu pertanyaan enggak ridha, menentang gitu ya. Tapi kalau bertanya karena kita tidak tahu hikmahnya, boleh. Ya Allah, hikmah apa dibalik ini? Nah gitu. Redaksinya juga dipilih. Nadanya juga lain kan. Ya, nada orang kesel sama nada orang bertanya kan lain. Ya, sama apa beda? Ya Allah kenapa ini? Apa itu orang mau cari tahu tentang hikmah? Kan enggak. Itu makanya berdoa dengan suara yang pelan. Adab ma'allah. Jadi itu bagian daripada ubudiyah, menghamba kepada Allah Rabbul Alamin. Gitu, minta kepada Allah, Allah ini. Antum enggak rida itu. Gitu ya. Dan Nabi SAW juga sabdakan, ini dalam bab ini didatangkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala beserta dengan besarnya ujian. Wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Malah diuji. Faman radiya falahu ridha. Siapa orang yang ridha kepada Allah, maka Allah ridha kepadanya. Wa man sakhita falahu sukht. Ada yang bisa dibaca dengan falahu sakhat. Siapa orang yang enggak ridha
kesel, marah, falahus sakhat, maka Allah murka kepadanya. Na'udzubillah. Ya, hadis ini dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan para nabi dan para rasul jadi diuji oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan paling berat ujiannya. Ya, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah siapa? Para nabi. Para nabi diuji dengan sakit. Seperti apa? Nabiullah Ayyub alaihi salam diuji oleh Allah dengan penyakit yang sedemikian rupa berat. Nah itu, para nabi, para rasul diuji oleh Allah Rabbul Alamin. Lalu kita kok kemudian pengen bebas dari ujian, gimana? Para nabi, para rasul aja diuji, padahal mereka orang-orang saleh, padahal mereka orang-orang yang taat kepada Allah Rabbul Alamin, diuji. Dan ujiannya bahkan lebih berat. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal para nabi, yang semisalnya, yang di bawahnya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, terus begitu. Gitu. Fa in kana fi dinihi salabatan, kalau agamanya kuat, diuji sesuai dengan kekuatan agamanya itu. Diuji sesuai dengan kuatnya agamanya itu. Kalau agamanya lemah, ya ujiannya juga ya nggak usah berat-berat lah itu ya. Iya. Ini sesuai, Allah Rabbul Alamin sesuai. Gitu, diberikan ujiannya sesuai. Maka di sini terdapat faedah begini. Di antara faedahnya, orang mukmin itu dalam keadaan apapun, yang pertama kali dia ingat Allah Rabbul Alamin. Kalau yang dalam bab ini, ketika dia kena musibah, yang muncul di pikirannya, di benaknya pertama kali, ini ketetapan dari Allah. Lalu apa? Dia berulang-ulang memohon kepada Allah agar diberikan pahala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sungguhnya kita ini milik Allah. Kita semuanya pun kembali hanya kepada Allah. Ya Allah, berikan pahala atas musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik. Tuh itu. Dan itu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Ummu Salamah. Dan itu yang dibaca oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika wafat suaminya Abu Salamah, itu suami dia cintai banget. Gimana ndak masuk Islam, hijrah ke Habasah bersama dengan suaminya, hijrah ke Madinah. Awal mulanya sempat terpisah dengan suaminya. Akhirnya Ummu Salamah bisa nyusul hijrah ke Madinah. Tadinya ditahan sama keluarganya, Ummu Salamah nggak boleh. Abu Salamah berangkat sendirian. Sedih Ummu Salamah sampai akhirnya ada yang mau nganterin. Akhirnya dia hijrah bertemu dengan suaminya. Mengalami masa-masa yang sulit bersama dengan suaminya. Suaminya wafat, sedih dia. Sedih dia baca doa tadi itu. Lalu kemudian Allah gantikan yang lebih baik. Setelah selesai masa iddahnya, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan sekali lagi, masyarakat pada saat itu nggak kayak masyarakat sekarang. Masyarakat sekarang apa yang terjadi? Allah musta'an. Mesti celaan muncul. Celaan masyarakat sekarang tuh mesti celaan. Ya kan, Rasul kan guru mereka, ustadznya mereka. Jadi ada jamaahnya wafat, mantan istrinya dinikahin sama ustadznya. Sekarang hot isu, digosip. Naam, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumi yalqah. Amma ba'd. Masyara al-hadirin jamaah a'azzakumullah. Jadi ini ada beberapa faedah yang kita ambil dari ini, termasuk dari tafsir dari ayat At-Taghabun, dan ini termasuk iman kepada Allah. Sabar adalah merupakan termasuk iman kepada Allah. Larangan mencela nasab, ancaman bagi orang yang tadi tampar pipinya, sobek pakaiannya, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Dan tanda Allah menginginkan kebaikan, Allah uji.
Dan Allah, tanda Allah membiarkan hambanya malah justru tanda buruk. Dibiarin aja dosa tapi dibiarkan, gak diingatkan. Gitu ya. Dan kita tidak boleh murka atau tidak terima atas ketetapan Allah, dan begitu besarnya pahala ridha atas musibah yang menimpa. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana menghubungkan antara bahwa Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sedangkan kita tetap diperintahkan untuk cari rizki. Jawabannya karena kita nggak tahu. Gitu ya. Jawabannya karena apa? Kita nggak tahu. Emang kita dikasih tahu? Memang ditetapkannya sudah. Kita dikasih tahu enggak? Enggak. Sedangkan kita diperintah untuk mencari rizki yang halal, bertebaran di muka bumi dan seterusnya. Begitu ya. Jadi tidak bertentangan itu. Memang sudah Allah tetapkan, tapi kita tidak diberi tahu. Makanya kita tetap usaha. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kita ini memberikan motivasi kepada orang yang meratapi penyakitnya yang sudah lama belum sembuh. Ini Allahu Akbar. Banyak yang begini. Kenapa sih ya saya sakit melulu nggak sembuh-sembuh? Gitu. Begitu. Kenapa begitu bisa terjadi? Karena ya tadi dia tidak memahami bahwa apa yang datang pada dirinya dari Allah Rabbul Alamin itu menjadi sebab kebaikan buat dirinya. Dia tetap bersabar mengambil sebab, baik sebab kauni berobat dan seterusnya, sebab syar'i berdoa terus menerus kepada Allah Rabbul Alamin. Begitu. Makanya sampai ada perkataan para ulama, ada yang mengatakan wa ma habbal balaa wa taladzudha bihi illa man 'arafal mubli. Tidaklah seseorang bisa merasa lezat atas ujian yang dialami, jadi mencintai, melainkan dia mengenal siapa yang kasih ujian. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Makanya kata kuncinya dia kenali betul Allah Rabbul Alamin. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman. Jadi tadi sakitnya bisa jadi menjadi penggugur seluruh dosa-dosanya, sehingga ketika nanti dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu dosa pun yang melekat pada dirinya. Dan itu afiyah yang sebenarnya di akhirat. Kenapa? Karena dia terbebas dari siksa. Cuman memang kadang kita diajak bicara tentang akhirat tuh rada susah kita nih. Sebab seringkali akan itu masih jauh Pak Ustadz katanya. Udah lah ngomong yang deket-deket aja Pak Ustadz dah, nggak usah yang jauh-jauh dah katanya. Akhirat kan ya kita mengiranya jauh. Ya. Gitu. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka ngira jauh. Padahal apa? Dekat. Itu seringkali orang mengiranya oh masih jauh. Makanya orang mukmin itu kenapa seringkali kalau kita baca Al-Quran seringkali kita diajak untuk membicarakan dan mendengarkan tentang akhirat, agar supaya kesulitan diantara hikmahnya, agar supaya kesulitan-kesulitan yang kita alami di dunia ini jadi ringan. Jadi ringan. Siksa di akhirat tuh jauh lebih berat. Azab di akhirat tuh jauh lebih berat lagi. Itu akhirnya apa? Kenapa sih harus diceritain soal neraka? Di antara hikmahnya tadi, agar bala ujian yang kita alami, musibah yang kita rasakan di dunia terasa jadi apa? Ringan. Sebab teringat itu. Nah begitu ya. Jadi ya nasihatnya begitu. Memang ini ada poin penting di dalamnya. Makanya selagi masih sehat, selagi masih lapang, selagi masih pokoknya dalam keadaan yang nyaman lah kita. Banyak mengingat Allah, banyak belajar, banyak nuntut ilmu, banyak beramal, mengamalkan ilmunya. Nanti pas lagi sempit Allah akan mudahkan kita melalui masa-masa sempit dan sulit itu.
Ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di masa-masa kita lagi lapang, dalam masa-masa sempit sulit Allah akan mengenali kita, maksudnya Allah akan bantu kita ngelewatin masa-masa apa? Sulit itu. Nah, makanya ini banyak yang terjadi kan begitu. Dia di masa lapang ndak ingat Allah, di masa lagi jayanya, lagi suksesnya, lagi banyak hartanya, karirnya sedang meningkat dan seterusnya, dipandang orang, dihormati orang, disegani orang, sedikit dia mengingat Allah. Sehingga pas ketika dia jatuh, berat buat dia melewati masa-masa itu. Nah, itu juga faedah. Makanya kita pas lagi diberikan kelapangan banyak mengingat Allah dengan kita beramal saleh dan seterusnya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kaum muslimin senantiasa dilindungi, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin. Amin. Ustaz, apakah lafaz Allah termasuk isim? Ini maksudnya isim ini dalam tata bahasa Arab atau apa ini? Siapa nih yang tanya? Ini yang dimaksud isim ini apa? Dalam bahasa Arab? Iya, isim namanya. Bahasa Arab tuh cuma 3 doang. Kalau nggak isim, fi'il, huruf, udah cuma 3 doang. Jadi Anda nggak usah rumit-rumit belajar bahasa Arab. 3 Anda kuasai udah bisa bahasa Arab. Loh iya. Isim itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kata benda. Katanya loh ya. Bukan berarti Allah benda lain ini. Kata Allah itu bagian daripada isim. Fi'il itu kata kerja. Huruf itu kata sambung. Fi, min, ila, itu namanya nyambungin satu kata dengan kata yang lain. Minal masjidi, dari masjid. Minnya itu harfun, diterjemahinnya kata sambung. Al masjid isim. Iya, isim. Termasuk isim. Bahasa Arab itu muter-muternya cuma 3 itu doang, Pak. Muter-muter, Anda mau sampai level berapa, muter-muternya 3 ini doang. Kalau nggak isim, ya fi'il, ya huruf. Udah selesai. Ya kata siapa susah? Anda kuasain 3 aja ini, 3. Bisa Anda. Cuman detail-detailnya kan banyak, Pak Ustaz. Iya itu. Itu kan saya nggak lagi nyebutin detail-detail. Ya saya nyebutinnya yang global-global aja biar. Nah, itu termasuk salah satu strategi memotivasi orang belajar. Termasuk diantaranya belajar bahasa Arab. Jangan langsung dikasihnya yang serem. Ini rumit, ini susah. Ya nggak jadi belajar, dia pulang. Duduk pelajaran bahasa Arab buat pemula. Udah baca wazan ini puyeng nih, apa ini? Pulang besok gak hadir lagi dia. Coba duduk pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu cuma 3, isim, fi'il, huruf. Anda kuasai ini berarti Anda kuasain bahasa Arab. Seneng, gampang banget ternyata ya. Tuh gitu. Lo menumbuhkan semangat jadi seneng itu kan yang susah toh. Ini juga nasihat ya buat para pengajar bahasa Arab. Udah muridnya usianya sudah lanjut. Waktu belajarnya cuman sisa-sisa, dikasihnya yang susah lagi serem. Datang langsung suruh ngapalin wazan fa'ala ya fulu fa'lan wa ma malana. Aduh Ustaz kagak sanggup dah saya dah katanya. Pulang dah kagak ngerti ini beginian. Apaan ini begini? Dia baru datang, bahasa Arab itu adalah mudah. Ya, Al-Qur'an bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala firmankan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dimudahkan kan Al-Qur'an asal mau belajar. Lah bahasa yang untuk memahami Al-Qur'an bahasa Arab dimudahkan asal mau belajar. Makanya jangan dikasih yang sulit dulu. Gitu. Kadang orang udah sulit dulu bayangan yang serem-serem. Bahasa Arab susah, bahasa Arab susah, bahasa Arab susah. Sama kayak orang nih belajar naik sepeda. Naik sepeda susah, bisa nggak dia? Naik sepeda susah, ngeri, ntar jatuh, ntar begini, ntar kalau jatuh dengkulnya copot, misalnya itu. Kagak jadi naik sepeda dia. Apalagi sampai dibilang dengkul copot gitu kan ya. Tapi insya Allah Allah mudahkan, insya Allah Allah mudahkan. Seneng, semangat. Ini kata kuncinya.
Wallahu a'lam. Kita cukupkan kajian kita kali ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.